Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Jadi teman-teman ya, ini merupakan video pertama aku lagi di tahun 2024 ini ya. Karena memang beberapa bulan lalu sempat vakum karena memang ada kesibukan lain. Dan tentunya karena ini merupakan hari pertama puasa ya. Dan tentunya bagi teman-teman muslim di seluruh dunia, khususnya di Indonesia yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, aku ucapkan selamat menunaikan. Semoga puasanya penuh dengan keberkahan ya tentunya ya, dan tetap semangat hingga nanti waktu berbuka. Dan tentu mungkin bagi teman-teman juga yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa support, like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, ya tentunya teman-teman boleh share ke teman-teman kita yang lainnya. Baik, jadi langsung saja teman-teman, video kali ini edisi spesial Ramadan, yakni mengenai tradisi unik saat Ramadan di berbagai belahan dunia. Baik, tentunya teman-teman ada 7 tradisi unik Ramadan di beberapa negara. Langsung saja yang pertama, bernyanyi lagu tradisional. Nah, negara manakah itu? Yakni berada di negara Albania. Nah, jadi tentunya teman-teman, masyarakat Albania ya tentunya selama bulan suci Ramadan ini biasanya mereka bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu tradisional oleh komunitas muslim Albania yang berada di Roma. Dan selain itu tentunya teman-teman, selama berabad-abad komunitas tersebut berasal dari Kekaisaran Ottoman mengumumkan awal dan akhir puasa dengan lagu-lagu tradisionalnya. Nah, tentu teman-teman mereka akan berwarawiri tentunya ya, berbaris di jalan-jalan memainkan lodra yang merupakan sebuah gendang silinder yang berujung ganda yang dilapisi dengan kulit domba atau kulit kambing. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sedang berlibur ya ke Albania, tentunya jangan heran selama bulan suci Ramadan tuh biasanya banyak sekali masyarakat komunitas muslim yang memang menyanyikan lagu-lagu tradisional mereka. Dan selain itu tentunya teman-teman seringkali mereka turut diundang ini ya ke dalam rumah warga muslim untuk bermain balada tradisional dan merayakan waktu berbuka puasa bersama. Nah, jadi tentu kalau misalnya di Indonesia tuh kita bilangnya kayak ngabuburit gitu ya. Kita menghabiskan waktu-waktu sisa untuk menunggu waktu berbuka gitu. Baik, keunikan selanjutnya teman-teman berasal dari Delhi, India. Apakah itu? Yakni piknik iftar. Nah, jadi teman-teman, Delhi, kota di India yang terkenal karena memiliki popularitas Muslim dan Hindu yang sangat besar. Nah, seperti di beberapa wilayah lainnya, tentunya kebiasaan adat Islam dan Hindu ini saling menyatu di Delhi. Nah, jadi tentunya mungkin bagi teman-teman yang berpikir bahwasanya India itu cuma banyak Hindunya aja, ternyata nggak juga sih ya. Islamnya juga banyak di sana. Nah, dan selain itu tentunya teman-teman, salah satu contoh keunikan tradisi di India atau di Delhi ini adalah tradisi piknik iftar. Nah, kegiatan ini tuh teman-teman dilakukan selama bulan suci Ramadan oleh masyarakat Delhi. Baik Muslim ataupun yang beragama lainnya, tentunya mereka akan bersama-sama untuk merayakan waktu berbuka puasa. Dan tentu teman-teman, piknik iftar ini adalah pertemuan yang biasanya ya dilakukan di jalan setelah waktu maghrib tiba. Selain itu juga tentunya teman-teman, kegiatan ini tuh juga dapat dilakukan biasanya di teras-teras masjid dengan tujuannya adalah untuk berbuka puasa bersama-sama. Dan tentu teman-teman, ini merupakan keberagaman yang unik yang patut kita contoh ya. Walaupun kita berbeda-beda ya, tentunya selama kita masih satu masyarakat yang sama ya tidak ada salahnya untuk saling berbagi. Dan hal ini yang menjadi keunikan yang ada di Delhi, India. Dan yang selanjutnya teman-teman ialah tradisi unik yang dilakukan saat bulan suci Ramadan ialah beduk sahur. Nah, di mana nih? Kalau bukan di negara tercinta kita yakni Indonesia. Nah, jadi tentunya teman-teman, umat muslim kita khususnya yang ada di Indonesia ini ya memiliki tradisi menabuh beduk sebagai tanda dimulainya waktu sahur selama bulan suci Ramadan.
Nah, tentu mungkin bagi teman-teman ya yang belum tahu beduk tuh apa sih gitu ya. Nah, memang beduk ini tuh sejenis drum ya yang terbuat dari kayu dan dilapisi dengan kulit binatang nih. Dan selain itu juga teman-teman tentunya umumnya dipukul dengan menggunakan stik kayu. Nah, tapi saking kreatifnya teman-teman, biasanya tidak hanya beduk yang dipukul ya, ada juga yang bawa ember, bawa kaleng atau bawa ya apapun lah yang bisa dipukul dan mengeluarkan suara yang cukup keras sehingga berdampak bagi masyarakatnya lagi tidur enak-enak untuk bisa bangun sahur. Dan selain itu juga tentunya teman-teman, kegiatan menabuh beduk ini dilakukan oleh orang-orang atau pemuda di sekitar yang memang biasanya ditugaskan sebagai penjaga waktu sahur di masjid atau di lingkungan sekitarnya. Dan tentu teman-teman mereka akan berkeliling di sekitar kampung ya atau desa sambil menabuh beduk itu untuk membangunkan seluruh umat muslim agar dapat melaksanakan waktu makan sahurnya. Dan selain itu juga tentunya teman-teman tradisi ini tuh menjadi bagian dari kegiatan sosial dan tentunya kebersamaan dalam merayakan bulan suci Ramadan. Selanjutnya teman-teman, tradisi unik salah satunya adalah menembakkan meriam dari negara Lebanon. Nah, jadi teman-teman di banyak negara Timur Tengah dapat tradisi menembakkan meriam setiap hari selama bulan suci Ramadan untuk menandakan waktu berbuka puasa telah tiba. Nah, selain itu tentunya teman-teman, tradisi ini tuh dikenal sebagai Mitzvah al-Iftar yang tentunya pertama kali dilakukan di Mesir lebih dari 200 tahun yang lalu ya. Dan saat itu tentunya teman-teman negara itu diperintah oleh penguasa Ottoman Hosqadam. Nah, menurut sejarahnya teman-teman, saat menguji coba meriam baru kalau matahari terbenam, Qadam secara tidak sengaja menembakkannya. Dan suara yang bergemuruh di seluruh Kairo ini mendorong banyak warga sipil mengira bahwa itu merupakan cara baru untuk menandakan akhir berpuasa. Dan selain itu teman-teman banyak yang berterima kasih juga nih ya atas temuannya tersebut. Kemudian anak perempuannya Haja Fatma ini mendesak untuk menjadikan ini sebagai tradisi. Nah, jadi memang ketidaksengajaan itu akhirnya menjadi kebiasaan gitu. Dan selain itu teman-teman tentunya praktek ini tuh menyebar ke banyak negara di Timur Tengah. Termasuklah salah satunya ialah di Lebanon, di mana meriam digunakan oleh Ottoman untuk menandai berbuka puasa di seluruh negeri. Dan tentu teman-teman tradisi unik ini pun sempat terancam hilang ya pada tahun 1983 setelah invasi yang berujung pada penyitaan beberapa meriam karena dianggap sebagai senjata. Akan tetapi untungnya teman-teman tradisi ini tuh berhasil dihidupkan kembali oleh tentara Lebanon setelah perang dan masih berlanjut hingga saat ini. Baik, tradisi unik selanjutnya teman-teman datang dari negara Maroko yakni mengecat rumah. Jadi teman-teman, di Maroko terdapat tradisi unik dalam menyambut bulan suci Ramadan. Berbeda dengan kebanyakan negara-negara yang hanya mempersiapkan pada hari-hari menjelang Ramadan saja, orang-orang di Maroko ini mulai mempersiapkan 2 hingga 3 minggu sebelum memulai ibadah puasa Ramadan. Salah satu tradisi yang unik nih ya yang mereka lakukan adalah dengan mengecat rumahnya. Selama 2 hingga 3 minggu sebelum Ramadan dimulai, mereka akan berbersih-bersih rumah dan tentunya merapikan peralatan makanan dan bahkan mengecat rumah mereka agar terlihat lebih segar dan lebih bersih. Selain itu juga tentunya teman-teman, hal ini tuh dilakukan untuk menjaga kebersihan dan memberikan suasana yang lebih nyaman tentunya selama menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Dan selain itu tentunya bagi masyarakat muslim di Maroko, menjaga kebersihan ini merupakan sebagian dari iman dan hal ini dilakukan di setiap tahunnya. Nah, mungkin bagi teman-teman nih ya, nggak ada salahnya juga kalau misalkan kita mencoba untuk membudayakan hal-hal yang baik. Salah satunya ya berbersih rumah dan tentunya bisa membuat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Ramadan di rumah tuh merasa lebih nyaman aja gitu. Baik, selanjutnya teman-teman tradisi unik ini datang dari Mesir yakni menghias jalan dengan lentera. Nah, setiap tahunnya teman-teman masyarakat Mesir ini menyambut bulan suci Ramadan dengan meriah melalui tradisi menyalakan fanus. Nah, fanus ini teman-teman merupakan lentera yang berwarna-warni yang melambangkan kegembiraan dan persatuan sepanjang bulan suci Ramadan. Meskipun teman-teman tradisi ini lebih bersifat budaya daripada agama, tentunya namun menyalakan fanus ini erat kaitannya dengan Ramadan yang memiliki makna spiritual. Asal-usul dari tradisi ini teman-teman diyakini bermula pada zaman dinasti Fatimiyah ketika masyarakat muslim menyambut kedatangan Khalifah Al-Mu'iz
lidin Allah di Kairo pada hari pertama Ramadan. Dan tentunya teman-teman hal ini untuk memberikan jalan yang terang bagi sang imam. Para pejabat militer meminta para penduduk setempat untuk membawa lilin-lilin di jalan yang gelap di bingkai kayu agar aman dari kebakaran. Dan tentu teman-teman, seiring berjalannya waktu, bingkai kayu tersebut berubah menjadi lentera berpola dan kini menjadi tradisi yang dipamerkan di seluruh negeri menyinari bulan suci Ramadan. Dan saat ini tuh teman-teman, tentunya fanus ini sering diintegrasikan dengan tradisi lokal lainnya. Di bulan suci Ramadan juga, anak-anak itu sering berjalan-jalan dengan lampion mereka, bernyanyi dan meminta hadiah serta permen. Nah, jadi teman-teman, tentunya masyarakat di sana walaupun memang ini tidak ada berkaitan dengan spiritual saat menjalankan ibadah puasa Ramadan, tapi menjadi kebahagiaan bagi masyarakat sekitar ya, bagi anak-anak juga, sehingga selama bulan suci Ramadan mereka tetap bisa saling berbagi. Dan selanjutnya teman-teman, hal unik lainnya yang ada selama bulan suci Ramadan ini berasal dari Uni Emirat Arab, yakni meminta permen sambil bernyanyi. Nah, jadi karena memang daerah Timur Tengah ya, jadi biasanya adat budaya tradisinya nggak jauh beda lah gitu. Nah, jadi teman-teman, tradisi Haq al-Laila ini dilakukan pada tanggal 15 Sya'ban, bulan sebelum Ramadan, dan banyak dipraktikkan di negara-negara Teluk nih. Dan tentunya teman-teman, tradisi ini sering dibandingkan dengan kebiasaan barat, yakni dalam trick or treat pada hari Halloween. Nah, selain itu teman-teman, pada tanggal 15 Sya'ban, ini anak-anak di Uni Emirat Arab ini akan berkeliaran di sekitar lingkungan mereka dengan pakaian yang cerah sambil mengumpulkan permen dan kacang-kacangan dalam tas jinjing mereka yang disebut dengan karita. Dan tentunya semuanya sambil menyanyikan lagu-lagu tradisional lokal ya. Dan selain itu tentunya teman-teman, di Uni Emirat Arab, selebrasi ini tuh dianggap sebagai bagian integral dan identitas dari Emirat. Dan pada masyarakat modern, tentunya teman-teman, tradisi Haq al-Laila ini menilik pentingnya ikatan sosial yang kuat dan nilai-nilai kekeluargaan. Nah, jadi tentunya mungkin bagi teman-teman ya yang sedang traveling di bulan suci Ramadan ini ya, jangan kaget kalau misalnya teman-teman mendapatkan atau menemukan tradisi-tradisi seperti ini ya. Dan selain itu juga tentunya bagi teman-teman yang menjalankan traveling di bulan Ramadan, tetap semangat ya, cobalah cari tempat-tempat yang tidak terlalu menguras tenaga agar teman-teman tetap bisa menjalankan ibadah puasa Ramadannya. Dan baik teman-teman, mungkin cukup itu dulu ya informasi yang dapat aku sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman dan mungkin bisa jadi juga nih bekal buat teman-teman jika teman-teman sedang liburan atau berpergian selama bulan suci Ramadan di berbagai belahan negara lainnya. Dan sekali lagi teman-teman, aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa support dengan like, comment, dan subscribe. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.